Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wala hulu muridin waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kita semua. Kemudian salawat dan salam tak lupa juga kita tetap kita haturkan kejunjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dengan adanya pengabdian beliau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang tetap menjaga iman kita, menjaga Islam kita hingga sampai saat ini. Kali ini di sekitaran Masjid Agung, channel kita akan mengulas tuntas siapa-siapa saja yang ada di Masjid Agung. Salah satunya di samping kita ada yaitu Kiai Muhammad Yusuf Shauki. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan perkenalkan bahwa masyarakat selama ini bertanya siapa sih yang di dalam Masjid Agung atau yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Masjid Agung, kemudian yang menjadi orang-orang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Masjid Agung selama ini. Kali ini kita dipertemukan langsung kepada Pak Kiai, bertanya kepada beliau siapa sebenarnya beliau, kemudian dari mana beliau, kemudian sampai beliau di sini mengabdikan dirinya di Masjid Agung ini. Nah, untuk pertama, mungkin masyarakat kita ya banyak yang belum kenal Pak Kiai siapa, kemudian di mana sih tinggalnya, misalnya ada keperluan yang lain-lain, mungkin nanti Pak Kiai bisa menjawab. Pertama, untuk lebih jelasnya kita tanyakan untuk nama Kiai sendiri bisa disampaikan kepada penonton. Terima kasih sebelumnya kepada media aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya langsung saja yaitu Muhammad Yusuf Shauki. Saya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya, dari Jawa Timur. Jawa Timur spesifikasi kalau daerah kabupatennya itu ya? Ya, jadi Jawa Timur, kelahiran saya itu di Jember, kemudian saya belajar di Kota Kediri. Nah, Kota Kediri ini dikenal dengan kota santri, dan alhamdulillah kita nyantri. Ya. Background saya itu santri dan santri gitulah. Gitu kan. Memang dari kecil, jadi di kalangan masyarakat kita sendiri mungkin terlalu awam, jadi santri itu merupakan anak didik dari pondok pesantren yang lazim disebut santri. Kalau di sekolah murid atau siswa. Jadi kalau di pondok pesantren sendiri, santri itu titel anak-anak yang belajar di pondokan. Karena di pondokan sendiri mungkin bisa dijelaskan ya untuk pengetahuan kita semua bahwa perbedaan pendidikan yang saya laksanakan semasa kecil sampai dewasa ini tentang di dunia santri, untuk wawasan kita, untuk saya sendiri misalnya, sama masyarakat dan penonton lainnya. Terima kasih tentang dunia santri. Jadi sedikit saya akan cerita tentang saya sendiri, bahwa saya dari kecil itu sekolahnya di MI yang berkurikulum, MI Madrasah Negeri. Ya. MI itu Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Kalau di sini MIN. Kemudian berlanjut di MTSN juga, kayak di Lebong adanya. Ya. Setelah itu kemudian di pesantren, karena kami sudah MTS, kemudian melanjutkanlah di pesantren itu aliyah. Cuma aliyah spesifik pesantren. Jadi aliyah di pesantren itu berbeda dengan aliyah yang ada di berkurikulum seperti di kita ini. Nah, selesai di aliyah, kemudian kita kalau di umum mungkin ada macam
perguruan tinggi, jadi mahasiswa. Dan kita menjadi mahasiswa di pesantren dalam rangka mengkaji dan mendalami tentang kitab kuning. Itulah spesifik kami, khususnya saya waktu itu dari tahun ke tahun hingga sampai di perguruan tinggi pesantren. Nah, kemudian alhamdulillah dipercaya oleh Pak Kiai, suruh mengkoordinir teman-teman lah, mendidik dan untuk bersama-sama sebagai orang nomor satu barangkali waktu itu. Gitu. Ya. Jadi gini, kan dari setelah saya melaksanakan pendidikan Islami di pondok pesantren, kemudian melewati jenjang-jenjangnya. Jadi kan ada pertanyaan kecil itu, perjalanan atau hijrahnya Pak Kiai dari Pulau Jawa ke sini, itu kan jelas semua itu memang ada jalurnya, tapi bisa diceritakan sedikit supaya kita juga bisa menjadikan pelajaran kita bagaimana pelaksanaan syiar Kiai sampai ke Kabupaten Lebong ini. Monggo. Oke, jadi perjalanan kita cukup panjang. Jadi selepas kita dulu nyantri dan alhamdulillah dituakan di pesantren kita itu untuk membina adik-adik sampai tahun sekian, kemudian pulanglah kita. Sepulang itu kemudian di rumah alhamdulillah dikejar santri juga. Jadi di rumah itu ada santri yang memang mau mondok. Di rumah kita yang notabene rumah kita itu hanya ada musola kecil waktu itu. Itu pun punya mbah kita. Alhamdulillah beriring itu sekitar tahun 2000-an. Kemudian berawal dari 5 santri yang mau mondok. Jadi bukan sekedar ngaji doang. Kalau ngaji doang seperti datang ngalong-ngalong itu banyak dulu, itu banyak. Tapi untuk mondok spesifikasi seperti pesantren yang memang pesantren yang permanen, itu dikirimlah seorang santri 5 datang ke kita. Kemudian saya sama adik saya untuk mengelola itu, karena memang Allah nyata mentakdirkan itu. Berjalan tahun ke tahun, alhamdulillah sampai kini berjalan dengan baik dan sudah beralumni anak-anaknya itu sudah kita produknya itu sudah alhamdulillah. Gitu. Kemudian seiring dengan itu ternyata kita harus hijrah. Jadi ternyata di rumah saya cukup adik saya, kemudian saya harus hijrah kemana itu cuma ya. Alhamdulillah sampai di Tangerang lah, di sana juga di Tangerang kota yang jelas kita juga mendirikan pesantren di sana. Jadi karena di Tangerang itu tidak sama dengan di kampung kita. Nah, di Tangerang itu di wilayah kota Tangerang. Jadi kulturnya beda ya. Kulturnya sangat beda dan wilayah yang kita tempatin ini orang-orang elit. Villa Ilham itu sebuah perumahan elit yang notabene itu orang Sumatera yang punya, orang Sumatera Utara, orang Medan. Jadi pemilik tunggalnya itu adalah Marga Nasution. Nah, di sana berdirilah sebuah pesantren yang diawali dengan 7 santri. Alhamdulillah berjalan hingga tahun sekian, sekitar tahun 2016, itu sekitar kurang lebih di atas 50 atau di bawah 100, sekitar 80-an di atas santri. Nah, kemudian ternyata Allah takdirkan beda karena kayak yang sudah berjalan. Nah, ini aja ternyata Allah takdirkan kita kemudian kenal dengan seseorang yang dimana di situ saya dimohon untuk pindah ke Lebong. Nah, akhirnya di Lebong kita juga ada kenal dengan seseorang itu, mendirikan sebuah pendidikan lah. Nah, kemudian disitulah pada tahun 2018 awal sekali kita untuk mulai kenal dengan Masjid Agung dan sebagai khotib pada waktu itu pertama saya sebagai khotib. 2018 itu ya sudah menjabat jadi khotib di Masjid Agung. Jadi mulai jadi khotib di Masjid Agung, kemudian berlanjut hingga kini seiring waktu alhamdulillah ini dipercaya untuk sebagai imam, kemudian dan alhamdulillah pula sebenarnya program-program yang sedikit mulai berjalan ini sudah lama kita canangkan. Dari tahun 2020 itu sudah, namun kita paham semua di tahun 2020 banyak kendala termasuk di dalamnya adalah COVID-19, maka program-program itu tidak bisa berjalan dengan mulus. Dan alhamdulillah 2022 ini dengan Bapak Bupati baru ini alhamdulillah kayaknya banyak angin segar yang mudah-mudahan untuk program-program khususnya Masjid Agung ini yang
yang memang ketujuannya adalah untuk masyarakat kita, untuk semua masyarakat Lebong. Mudah-mudahan edukasi yang kita tampilkan, baik itu lewat virtual maupun secara langsung, nah, ini insya Allah mudah-mudahan ke depan akan kita tingkatkan lagi lah program-program kemasyarakatan. Jadi untuk di tahun 2022 sendiri kan, kita ada sejak waktu masalah pandemi kemarin sekitaran 2 tahunan. 2 tahun, betul ya. Jadi untuk 2022 prioritas untuk menggiatkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Agung Sultan Abdullah ini, ada beberapa item atau kisi-kisinya gitu. Dan ini mohon doanya kepada masyarakat Lebong tanpa terkecuali bahwa Masjid Agung itu harus kita pahami sebagai ikon. Jadi karena predikat ikon yang seperti ini kayaknya belum imbang antara ruhaniyah atau kebutuhan rohani yang ada di Masjid Agung itu sendiri dengan viral yang disandang selama ini. Jadi kita berharap viral yang sudah terjadi ataupun predikat ikon yang seperti ini selayaknya dan seharusnya kita imbangkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ruhaniyah. Dan mudah-mudahan ini alhamdulillah sedikit sudah kita mulai, dan ke depan mungkin bedah buku katakanlah mungkin seperti itu, atau macam seminar mungkin suatu saat, tetapi yang jelas mungkin kita taklim akan kita giatkan lagi. Kemudian insya Allah kegiatan-kegiatan yang lain termasuk mungkin meramaikan masjid, baik itu secara ruhaniyah ataupun secara badaniah, mungkin kita menggerakkan kegiatan anak-anak muda, termasuk mungkin di dalamnya itu macam-macam harawis dan sebagainya. Ini harapan kita nanti itu sampai ke situ. Salah satu yang menarik ini guys, ya, yang dilakukan Masjid Agung Lebong itu, saya pernah pantau di sosial medianya Masjid Agung Sultan Abdullah, itu ada kegiatan ba'da sholat Jumat, itu pembelajaran secara gratis tilawah Quran. Itu bisa dijelaskan ya, awal mula hingga sekarang menjadi agenda mingguan, dan itu semakin hari juga pesertanya semakin tambah dan tambah. Itu awal mulanya gimana itu ya? Makanya berawal dari yang tadi program kita di tahun 2020 itu sebenarnya sudah mengarah ke arah pembelajaran tilawah termasuk di dalamnya. Namun gara-gara ada ya pandemi ini, ada kendala ini, alhamdulillah pula Pak Bupati sendiri sebelum beliau dilantik pada waktu, saya masih ingat ketika itu beliau datang sholat di masjid kita, kemudian sangat memotivasi, sangat berharap bahwa kaderisasi terutama dalam hal tilawah, dalam hal qiraah dan pengkaderan ini beliau sangat mengharapkan sekali. Maka mudah-mudahan lah sinkronisasi yang seperti ini tumbuh oleh tutup, kata orang Jawa bilang ini, bisa berkelanjutan adanya. Jadi dan alhamdulillah ternyata sudah berjalan 1, 2, 3 bulan ini, dan alhamdulillah pula ternyata responsif dari masyarakat Lebong ini tidak sembarangan. Alhamdulillah di mana-mana banyak respon. Makanya berkait dengan itu pula kita Masjid Agung sangat didukung oleh Bapak Kapolres juga. Ini alhamdulillah ini kita mengadakan lomba berbagai macam termasuk di dalamnya ini, insya Allah bapak-bapak silahkan dilihat di medsos. Ini pun dalam rangka menggerakkan program yang Jum'ah. Setiap Jum'ah kita mengadakan pembelajaran tilawah jam 2 sore yang diasuh oleh para pembimbing, salah satunya yang qori terbaik kita di Lebong ini, Ustadz Bimbing Warawi. Dan ke depan insya Allah kalau memang dibutuhkan, insya Allah sudah siap untuk sebagai pembimbing selanjutnya, mudah-mudahan. Ini kan yang tadi itu kegiatan-kegiatan internal, maksudnya kegiatan internal itu yang dilakukan di lingkungan Masjid Agung Sultan Abdullah. Ada nggak nantinya ada kegiatan eksternal, misalnya seperti roadshow atau nanti perangkat-perangkat Masjid Agung diberdayakan untuk melakukan keliling-keliling selain safari Ramadan misalnya, kan menjadikan perangkat-perangkat dari Masjid Agung ini bisa memberdayakan seperti masjid-masjid desa, musola-musola yang ada di desa itu. Misalnya ada nggak ke depannya bakal dilaksanakan kegiatan tersebut? Dalam hal ini
sekali lagi saya mohon doa kepada masyarakat Lebong. Amin. Amin. Insya Allah Masjid Agung mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu manusia yang bisa bermanfaat kepada sesama manusia. Amin. Program Masjid Agung insya Allah ke depan juga ada macam roadshow ya istilahnya mungkin. Di mana saja membutuhkan, dan alhamdulillah mungkin nanti akan ada program seperti itu, dan mudah-mudahan dalam jangka waktu yang tidak lama lagi ini dapat kita awali program-program seperti itu yang sifatnya kemasyarakatan. Ya, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Langsung bersentuhan dengan masyarakat. Insya Allah seperti ada. Jadi pemirsa sekalian, cukup untuk saat ini kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kiai Yusuf Shoki. Mudah-mudahan di lain waktu, lain tempat, nanti ada bahasan-bahasan yang lain mungkin kita lakukan lagi, misalnya seperti bedah buku ya. Insya Allah. Nanti kita bakal lanjutkan lagi. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili dari teman-teman untuk siapa sebenarnya Yai Yusuf, yang selama ini teman-teman cuma bisa melihat di live di media sosialnya saja misalnya kan. Nah, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa mewakili dan lebih terjalinnya silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah yang memang kita butuhkan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, terutama menambah ilmu, menambah kekuatan kita, tetap menjaga iman dan Islam kita. Dan demikianlah perbincangan. Terima kasih Pak Yai. Semoga kita tetap bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita, sunnah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to